Halo teman-teman, jumpa lagi dengan spare part mobil mainan agri.com. Oke, kali ini kita akan bikin konten untuk cara mengetes receivernya masih berfungsi normal atau tidak ya teman-teman ya. Dan kita juga akan kasih tahu untuk tutorial cara pairing remote. Di sini kita akan melakukan pengetesan untuk receiver JR dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk receiver JR itu banyak sekali macamnya. Dan di sini teman-teman sudah bisa lihat receiver tipe JR. Ada yang 7 pin, ada yang 5 pin, ada yang 2 pin, dan ada yang 9 pin. Jadi teman-teman di sini bisa lihat sendiri. Dan di sini juga bermacam-macam. Contohnya di sini ada JR1922, JR1922RXS. Nah, yang paling banyak macamnya JR922RXS ini dikarenakan untuk mode manualnya ya teman-teman ya. Jadi di sana untuk mode manualnya itu bukan tombol saklar biasa, akan tetapi dia menggunakan tombol-tombol seperti ini. Nah ini teman-teman ya, tombol-tombol seperti ini yang menyebabkan banyak tipenya. Ada JR1922, ada 1922D2, ada 1922 AD, dan ada 1922 ADNE. Ada juga 19582S ya. Di sini dikarenakan bukan pakai yang tombol biasa, di sini dia pakai tombol yang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi on off-nya, maju mundurnya, goyang, dia pakai ini. Jadi satu di sini, dan soketnya pun berbeda-beda teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa amati di sini soketnya berbeda-beda. Dan ini yang menyebabkan banyak sekali tipenya JR1922 ini. Teman-teman harus menyesuaikan dengan sebelumnya kalau JR1922 ini. Soalnya nanti kalau tidak sesuai tipe, nanti bisa jalan sendiri atau tanpa digas jalan sendiri, maju mundurnya terbalik, banyak sekali kasusnya. Oke, kita bahas dulu yang cara untuk melakukan pengetesan ya. Sebelumnya kita kasih tahu dulu. Jadi receiver ini, receiver yang di atas 5 pin rata-rata, receiver yang di atas 5 pin itu rata-rata ini pinnya tuh. Nah ini ya, pin itu ini ya teman-teman ya, pin. Jadi receiver yang di atas 5 pin itu rata-rata pakai on off teman-teman. Jadi kita bahas itu on off yang di receiver, bukan on off yang di mobil ya. Jadi setiap receiver yang di atas 5 pin itu ada on off-nya untuk menyalakan receivernya. Jadi receiver yang 7 pin seperti ini itu semuanya ada on off-nya. Jadi kita bahas on off yang di mobil. Jadi on off di receiver ya. Ini receiver contoh satu ya. Receiver 2 pin ini. Receiver 2 pin ini ketika dicolokkan ke aki, receiver ini sudah bisa berfungsi. Jadi nggak perlu on off lagi. Nggak perlu tombol on off. Jadi sekali masukkan ke aki, dia receiver ini langsung berfungsi. Beda dengan yang 7 pin ini ya teman-teman ya. Kalau 7 pin ini dia dicolokkan ke aki, tapi receiver ini belum berfungsi, belum bisa menerima sinyal dari remote. Nah di sini ada on off-nya. Jadi yang di atas 5 pin itu rata-rata semuanya ada on off-nya.
Oke, kita langsung coba ya teman-teman ya. Jadi kita akan kasih tutorial cara pairing remote-nya juga, sekaligus cara mengecek receivernya berfungsi normal atau tidak teman-teman ya. Yang pertama kita siapkan akinya dulu, aki, remote, dan untuk gearbox ya. Remote ini JR itu ada banyak sekali remote-nya ya teman-teman ya. Jadi meskipun remote orange ini bisa fungsi di semua receiver, kecuali ini ya teman-teman ya, beda ya. Jadi yang receiver di atas 7 pin, contoh kayak gini ya, JR1807, meskipun sama-sama JR, dia tidak bisa pakai remote ini ya teman-teman ya. Jadi yang 3 baris ini tidak bisa pakai remote JR ini. Dia ada remote sendiri, bentuknya seperti ini teman-teman. Bentar, saya ambilkan dulu ya teman-teman ya. Nah ini sama-sama tipe JR tapi dia pakai remote sendiri ya. Sebenarnya ini yang tipe paling lama itu tipe HiRX. Tipe HiRX. Yang paling lama itu model ini, HiRX pakai remote ini. Berhubung ada yang terbaru keluarlah tipe JR ini, tapi tidak bisa dipakai remote yang ini ya. Tidak bisa pakai remote ini. Keluar tipe JR, soketnya sama seperti HiRX. Jadi yang soket seperti HiRX ini hanya bisa connect dengan remote seperti ini, sama yang bentuknya kotak ya teman-teman ya. Bentuknya kotak seperti ini nih. Bentar. Nah seperti ini teman-teman, transmitter ya. Di sini dia hanya bisa connect 2 remote ini. Jadi yang khusus JR ini, JR1807 dan JR1868, ini hanya bisa connect 2 remote ini ya, tidak bisa connect remote ini. Dan kalau yang untuk lainnya ini, selain itu bisa connect ya teman-teman ya. Selain 3 ini bisa connect dengan remote JR ini. Oke, langsung saja kita lakukan bagaimana cara ngetes receiver masih berfungsi atau enggak ya. Yang pertama kita sediakan aki, remote, gearbox, dan tentunya receivernya. Jangan lupa kita pakai kabel ya, sediakan juga kabelnya. Kabelnya cuma cukup gini aja. Jadi ini kabel untuk ke gearbox, dan ini untuk kabel ke setir belok kanan kiri. Ini untuk maju mundur ya teman-teman ya. Dan ini untuk power ke aki. Oke, kita coba yang 2 pin dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk receiver 2 pin dan 5 pin, nah 2 pin dan 5 pin, itu receivernya nggak ada tombol on off nya, yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Receiver 2 pin itu nggak ada tombol on off nya. Jadi cara pairingnya gimana, nanti kita coba pakai remote ini dulu ya teman-teman ya. Kita buka bautnya dulu. Baterainya baterai A3 2 pieces. Baterai A3 2 pieces. Jadi yang tipe JR ini sampai sini itu bisa pakai 2 remote ini. Oke, sudah nyala. Di sini ada maju mundur, S ini untuk speed 1 2 3.
Dan M ini untuk mengkonekkan receivernya ya teman-teman ya. M. Dan di sini ada tombol P. P ini untuk parkir. Jadi kalau remote-nya kedip-kedip seperti ini, meskipun di remote dia tidak fungsi ya maju mundurnya. Dan ini untuk kanan kiri. Oke teman-teman, kita langsung aja. Jadi di spare part mobil mainan aki.com ini kita jualnya baru semua ya teman-teman ya. Pertama kita colokan ke aki dulu powernya ya teman-teman ya. Untuk merah sama hitam ini plus minusnya. Dan di sini rata-rata plus minusnya itu di sini. Ini plus, sini minus. Rata-rata kebanyakan ya teman-teman ya. Ini plus, ini minus. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik terbakar nanti teman-teman. Oke, langsung saja kita tancapkan dulu. Di sini ada dua soket. Dua soket ini buat gearbox. Ada yang buat gearbox, ada terkadang buat goyang. Jadi ada yang mobil goyang atau swing ya. Bisa maju mundur atau naik turun gitu, swingnya biasanya rata-rata. Di sini untuk gearbox maju mundur ya. Dan di sini untuk gearbox kan setir untuk belok kanan kiri. Jadi pengetesan receiver hanya butuh ini saja ya teman-teman ya. Hanya butuh ini saja. Dan sama remote. Oke, kita tancapkan kaki dulu. Nah, cara pairingnya gini teman-teman. Untuk yang tanpa on off ya. Jadi untuk JR1705 ini kan 2 pin. Di sini receivernya sekali tancap langsung nyala. Sedangkan untuk cara pairing harus posisi mati dulu receivernya. Jadi kita tancapkan dulu untuk gearbox-gearboxnya ya teman-teman ya. Bebas kanan kiri sama saja, tinggal menyesuaikan nanti untuk kabel ke dinamonya ya. Misalkan beloknya salah, dia harus dipindah lagi kabelnya. Jadi tidak ada perbedaan ya. Plus minusnya nggak ngaruh, hanya ngaruh beloknya betul apa tidak, kanan kirinya di remote. Gitu aja. Nanti kita akan kasih tes satu-satu ya teman-teman ya. Nah di sini kita kasih isolasi ya, biar tahu putarannya. Dan di sini kita ada dua gearbox. Di sini gearbox tipe besar yang 550. Nah di sini ada RPM ya teman-teman ya. Jadi kalau membaca receiver itu maksimal currentnya, load current ini, load current ya teman-teman bisa perhatikan load current ya. Di sini ada maksimal 35 ampere. Jadi artinya semakin besar RPM dari dinamo ini, load currentnya harus juga besar ya teman-teman ya. Jadi semakin besar RPM harus pakai load current yang lebih besar juga. Kalau pakai RPM kecil sih nggak masalah, load current 20 ampere juga nggak masalah. Karena apa, nanti takutnya nyerangnya di receivernya sehingga menyebabkan konslet di receivernya. Jadi kalau nggak menyamakan load currentnya, misal nih kita kasih 30.000 RPM tapi kita kasih receiver yang kecil ya. Mana ini nggak ada tulisannya ini. Kita kasih receiver yang kecil yang 20 ampere, kita pakai 30.000 RPM. Di situ nanti akan terbakar teman-teman ya. Receivernya ini nanti keluar asap. Jadi pastikan kalau mau upgrade itu yang sesuai. Jadi kalau RPM-nya mau kenceng, RPM-nya mau kenceng, receivernya juga harus di-upgrade juga. Kita pakai yang gearbox kecil aja ya teman-teman ya. Kita pakai gearbox yang kecil aja.
Jadi biar enak nggak makan tempat, kita pakai gearbox kecil. Bebas ya teman-teman ya, kanan kirinya bebas, tidak masalah. Misalkan nantinya bermasalah itu hanya maju mundurnya saja. Nah, kita hanya tancapkan aja ya, nggak perlu disolder dulu, hanya melakukan pengetesan ya. Kalau nancap di mobilnya harus disolder ya teman-teman ya, soalnya kalau kena goncangan nanti bisa ngefong, nanti bisa ngefong menyebabkan konslet kebakar, kabel-kabelnya bisa nyunyut. Apa nyunyut itu bahasanya? Meleleh. Nah, cara pairingnya seperti ini teman-teman ya. Cara pairingnya berhubung ini adalah 2 pin. Nah, ini kan 2 pin, tidak ada on off nya di receiver ini. Jadi cara pairingnya itu seperti ini. Tekan nama tombol M sampai lampunya kedip-kedip, kemudian tancapkan akinya. Lampunya akan berhenti ya teman-teman ya nanti. Nah, seperti ini. Kalau sudah berhenti seperti ini, artinya dia sudah connect ke receiver ini. Kita coba maju mundurnya teman-teman ya. Kita coba lagi. Nah, seperti ini. Kita coba lagi. Nah, di sini maju mundurnya, dan di sini untuk kanan kirinya. Jadi kalau kita mengecek receiver kita berfungsi atau tidak, cuma butuh ini saja teman-teman ya. Soalnya kalau ini saja, kalau remote kita ngeceknya itu hanya pakai remote fungsi apa tidak. Soalnya paling utama itu ngeceknya pakai remote. Kalau manual bisa, belum tentu bisa di remote. Kalau di remote pasti bisa di manual. Jadi diulang lagi, kalau di remote pasti bisa manual. Kalau manual belum tentu bisa di remote. Untuk receiver yang bagus ya. Jadi kalau yang bagus itu pasti bisa di remote. Kalau pasti bisa di remote, pasti bisa dimanualkan. Jadi fungsi 2 pin ini untuk jalur ke manual. Jadi di sini ada 5 pin, 7 pin. Itu fungsi jalur ke manual ya teman-teman ya. Jadi kalau remote dia hanya butuh soket power, maju mundur sama kanan kiri aja. Jadi untuk yang 7 pin seperti ini ke jalur ke depan, ke dashboard depan, jalur untuk manual, untuk gas injak, maju mundur dan lain-lain ya. Jadi kalau mengecek hanya butuh soket ini aja ya. Ini speed semakin kencang, kanan kiri, dan kalau stop dia nggak bisa fungsi ya. Oke, kita sudah coba yang 2 pin. Sekarang kita coba yang 5 pin. Nah, yang 5 pin ini ada 2 model JR ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada JR 1858 5P. 5P ini 5 pin ya. Di sini maksimal LED current-nya itu 20 ampere. Kalau di sini nggak kelihatan ya teman-teman ya. Kalau ini yang 5 pin ini bisa buat 6 volt sama 12 volt. Jadi lebih mudah jika teman-teman punya aki 6 volt bisa pakai ini, 12 volt juga bisa pakai ini.
Tapi di sini biasanya load currentnya lebih kecil ya teman-teman ya, lebih besar ini. Kalau 12 volt saya sarankan pakai yang ini aja, meskipun sama-sama 5 pin ya. Kalau 6 volt ini bisa pakai 6 volt sama 12 volt, dan di ini khusus 6 volt. Di sini ada kelihatannya JR1810 itu bisa 6 volt sama 12 volt. Oke, kita cek ya, kita tes. Berhubung ini masih 5 pin, dia nggak pakai tombol on off di receiver ya, dia hanya butuh suplai aki aja, jadi nggak pakai tombol on off. Kita pasang gearboxnya dulu. Nah, cara pairingnya sama seperti tadi. Tekan nama tombol M sampai kedip-kedip, tancapkan akinya ya, powernya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sampai kedip-kedip berhenti. Kita tes. Maju, mundur, kanan, kiri. Kalau kanan kiri ini memang bukan putus ya teman-teman ya, jadi dia hanya puternya itu segini tok, jadi nggak bisa muter kayak putaran gearbox ini. Nah, jadi di sini bukan rusak, memang disetting dari receivernya ini agar bisa stop hanya segini loh. Meskipun saya tekan ini nggak bisa ya, soalnya buat belok kanan kiri, soalnya kan ada mentok mentok untuk setirnya. Nah, jadi meskipun saya tekan dia nggak bisa putar lagi. Kita tes yang ini juga ya, yang JR1810 ini bisa pakai 6 volt sama 12 volt. Kita tancapkan gearboxnya dulu, belok kanan kirinya. Terus untuk powernya pakai gini ya, nanti setara kedip-kedip. Kita tekan lama tombol M. Nih, kita tekan lama tombol M sampai lampunya kedip-kedip gini, tancapkan powernya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah berhenti, artinya sudah bisa connect ya. Kita coba ulang. Mundur kanan kiri. Dan ini tinggal jalur ke depan yang 5 pin. 5 pin ini jalur ke depan untuk maju mundur, gas injak, sama goyang, dan speed, biasanya ada speednya. Oke, yang 2 pin sama 5 pin sudah kita coba. Sekarang kita coba yang 7 pin ini ya semua ya, 7 pin semuanya ini. Jadi 7 pin itu dia meskipun sudah ada suplai power, sudah kita tancapkan ke aki, dia nggak bisa nyala, soalnya dia ada on off nya tersendiri ya, on off nya tersendiri. Kita coba yang ini ya, ini yang tipe baru 1858 tapi yang 7 pin. Kalau ini kan yang 5 pin, sama-sama 1858 tapi di sini 7 pin ya, pinnya di sini ada 7. Sedangkan ini 5P di sini 5 pin, meskipun sama tipenya tapi di belakangnya ini pakai 7 pin. Dan di sini biasanya pakai mobil Rocky ya. Nah, kita tancapkan semuanya seperti ini.
Nah, berhubung sudah kita tancapkan seperti ini, berhubung di sini butuh power ya, butuh on off-nya ke receiver ini. Jadi dia harus gini ya teman-teman ya. Kita siapkan penghubung lah, soket kayak gini. Jadi di sini itu ada yang pin ke, kita hitung dari sini ya teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6 7, dan pin ke 1 dan kedua ini adalah on off untuk receivernya ini ya. Jadi receiver ini ada on off-nya, yang pin ke 1 dan kedua biasanya plus, biasanya jalur plus ya. Oke, kalau nggak punya kayak soket kayak gini teman-teman bisa pakai obeng gini ya. Obeng asalkan bisa menyambungkan dua pin ini, pin ke 1 dan pin kedua. Caranya seperti ini ya teman-teman ya. Tekan nama tombol M sampai kedip-kedip, pin ke 1 dan pin kedua kita sambungkan. Nah seperti ini, kedip-kedipnya sudah berhenti, kita tes. Jadi teman-teman jangan salah ya, yang disambungkan hanya pin ke 1 dan kedua. Seandainya saya lepas, ini nggak bisa connect ya. Jadi di receiver ini ada on off nya, yang disambung adalah pin ke 1 dan pin kedua, bukan yang ketiga. Soalnya ketiga itu biasanya ground minus, nanti bisa kebakar itu receivernya. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman ya. Ini mas kanan kirinya, yang kita sambung hanya pin 1 dan kedua. Jadi yang ini teman-teman ya. Yang kita sambung adalah pin 1 dan kedua ini teman-teman. Nah begini kan, pokoknya asalkan ini nempel aja lah. Jangan yang pin ketiga ini ya teman-teman ya. Pin ketiga ini adalah ground atau minus, negatif. Kalau negatif nanti kebakar ini konslet ya. Jadi 1 2 ini biasanya plus, dan nomor 3 pin ketiga itu minus, dan yang keempat kelima itu kadang buat maju mundur. Jadi yang pin ketiga ini kadang kosong ya. Pin ketiga ini kadang kosong, soalnya buat rock. Sorry teman-teman ya. Jadi yang minus itu yang pin keempat, jadi 1 2 ini plus, yang ketiga ini kosong, biasanya pakai rock atau goyang, swing atau rock ya. Yang keempat ini adalah minus, biasanya seperti itu. Dan untuk ke 5 6 itu buat maju mundur, dan untuk yang ketujuh biasanya untuk low hack itu saklar untuk cepat atau pelan ya. Ini sama juga teman-teman ya. Jadi JRRX 12 volt tulisannya cuma gini tok. Sama-sama 7 pin, tinggal tancapkan aja. Tancap seperti ini. Bentar, ini kabelnya lepas ya. Jadi yang 7 pin itu pakai on off ya teman-teman ya. Kita pakai ini aja ya biar simple ya. Tekan nama, kita sambungkan pin ke 1 dan pin kedua. Maju mundur, kanan kiri. Kita coba selanjutnya JRRX yang 12 juga. Ini sama-sama cuma tipe JRRX gitu, tapi dia bedanya ada di sini. Nah
Dia bedanya di sini ada 4 soket, 4 pin. 1 2 3 4. Di sini cuma 2 pin. Jadi di sini dia pakai yang ini ya. Yang ini dia pakai gearbox setir 2. Yang belakangnya ini biasanya buat rock. Rock itu goyang ya. Goyang atau swing. Ya. Di sini dia pakai 4 soket, satu yang 2 maju mundur belok kanan kiri. Yang belakangnya ini buat swing. Jadi sama-sama tipe JRRX, cuma beda ini aja. Sama-sama 7 pin juga ya teman-teman ya. Terus kita lanjut ke ini ya. JR1738. JR1738 ini maksimal load current-nya 25 ampere. Dia lebih besar dari ini semua ya. 25 ampere. Kalau yang ini rata-rata 20 ampere. Yang ini 20 ampere, 20 ampere, 20 ampere. Yang ini biasanya lebih kecil. Ini load current-nya sampai 25 ampere. Jadi dia bisa pakai RPM yang agak besar ya. Di sini ada 2 soket gearbox yang tadi saya bilang buat goyang atau maju mundur. Di sini sama-sama 7 pin. Jadi dia butuh soket untuk on off. Dia butuh on off-nya. Kabel gearboxnya lepas, nggak disolder ya teman-teman ya. Oke, kita coba remote yang putih ya. Kita coba remote yang putih. Oh, ini dulu aja. Kita coba yang oranye dulu. Nanti kita coba yang putih. Sama-sama bisa enggak? Jadi sama, kita tekan nama tombol M sampai lampunya kedip-kedip. Kemudian sambungkan soket pin ke 1 dan pin kedua. Seperti ini. Maju mundur kanan kirinya. Jadi load current ini bukan tambah cepat ya. Kecepatan itu tergantung dari RPM yang kita bahas tadi ya. Untuk kecepatan itu tergantung dari RPM, bukan dari load current-nya ini ya. Kalau load current-nya besar tapi RPM-nya kecil sama saja. Jadi load current itu hanya maksimal aja, bukan menambah kecepatan. Oke, sudah kita pakai remote yang oranye. Kita coba pakai yang remote putih ya. Buku baterai cuma ada 2. Gantian ya teman-teman ya. Kita coba pakai yang remote putih. Bentar, belum nyambung. Jadi meskipun baterai sudah dipasang, kalau remote putih ini ya, remote putih ini kadang-kadang sudah dipasang baterainya tapi nggak nyala, soalnya di sini ada space ya. Jadi kita cukit aja pakai obeng gini ya. Berhubung masih baru itu biasanya seperti itu ya. Kalau baterai yang lebih kecil, space-nya terlalu banyak, terlalu seret, jadi kadang nggak connect yang ininya, yang di jalur plusnya. Jadi kita pakai songkel gini aja. Nah, kita pasang lagi. Nah, sudah nyala ya. Di sini remote-nya cuma ada tombol maju mundur, S speed, kanan kiri, dan P parkir. Beda dengan ini ya teman-teman ya. Di sini ada tombol M-nya. M ini untuk konekan, sedangkan di sini nggak ada tombol M. Nah, cara konekannya gimana? Cara untuk pairingnya atau mengkonekkan ke receivernya, dia butuh tombol maju mundur ya. Butuh tombol maju mundur. Jadi meskipun nggak ada tombol M-nya atau match, itu
bisa pairing tapi pakai tombol maju mundur. Jadi tombol maju mundur ini caranya seperti ini ya. Pastikan mobilnya posisi mati ya, receivernya posisi mati. Tekan bersamaan tombol maju mundur seperti ini. Setelah kedip-kedip, kemudian jadikan pin 1 dan pin 2. Nah, kedip-kedipnya berhenti seperti ini. Kita tes. Jadi JR tadi bisa remote oranye atau putih, sama saja ya teman-teman ya. JR ini bisa konsep ini semua, remote putih sama oranye. Tapi bedanya satu ada tombol M nya, yang ini enggak ada tombol M, match untuk mempairing. Kita coba yang JR1922. Nah, JR1922 yang dari awal kita jelaskan tadi banyak macamnya. Dikarenakan untuk soket di dashboardnya itu jadi satu. Kita cuma butuh ngetesnya aja. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Seperti yang kita bilang tadi, kalau pakai remote pasti bisa manual, kalau manual belum tentu bisa pakai remote. Ya, jadi kalau ngetes itu pastikan bisa di remote. Oke, langsung kita coba lagi cara pairingnya, maju mundur, tekan bersamaan, kemudian langsung tancapkan untuk jadikan satu tombol pin 1 dan pin 2 sampai lampunya berhenti. Kita ulang ya. Kita ulang, maju mundur, tekan nama, pin 1 dan pin 2 kita tancapkan. Nah, seperti ini teman-teman. Speednya ini ya. Oke, 1922. Di sini banyak 1922 ya. 1922 D2, 1922 AD, 1922 ADNE. Sama semua ya teman-teman ya. Jadi nggak usah kita tes. Sama semua, yang membedakan adalah yang tombol tadi ya, yang di dashboard tadi dia pakai yang soket model mana. Ini ada yang 3 soket, ini tidak ada soketnya. Nanti sini kita bedakan seperti ini. Ada tiga pin, di sini nggak ada pinnya, di sini ada 2 pin. Yang membedakan banyak tipe JR1922 karena ini ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya fungsinya sama saja, misalkan nggak pakai itu ya. Jadi 1922 kita skip, 1958 sama semua. Tekan nama tombol maju mundur, kemudian tancapkan pin 1 dan pin 2, jadikan 1. Nah, seperti ini pitnya. Kanan kiri, kanan kiri pun aja. Kanan kiri ya. Jadi untuk tipe JR ini ada 2 remote, sebenarnya ada 3, satu agak bentuk kotak. Kotaknya seperti ini ya teman-teman ya. Kotaknya seperti ini, tapi tombolnya cuma sedikit, cuma seperti ini. Tombolnya seperti remote oranye ya. Tombolnya seperti remote oranye. Jadi juga ada bentuknya sama persis seperti ini, tapi tombolnya seperti remote oranye ini ya. Terus untuk yang JR ini beda ya teman-teman ya, nggak bisa connect dengan remote ini.
hanya bisa connect dengan yang tombol remote tombolnya banyak. Oke teman-teman. Oh ya, yang ini satu lagi. Di sini receiver yang 24 volt ya. 24 volt ini biasanya untuk dinaikin orang dewasa itu, yang mobil Jeep besar-besar ya. Dia lebih kuat. Jadi lebih tahan untuk receivernya. Kita skip yang itu, kita cuma tes yang 12 ya. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan jangan lupa komen di kolom komentar ya. Untuk teman-teman yang butuh receiver atau spare part lainnya, bisa langsung kunjungi website kami atau bisa langsung kunjungi di Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan ada TikTok Shop ya. Kita juga ada TikTok Shop. Teman-teman bisa order di TikTok atau juga via WA ya. Jadi untuk WA bisa dilihat di monitor teman-teman ya. Linknya juga ada. Nanti untuk link Shopee, Lazada, dan Marketplace kita di kolom description nanti ya. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya, agar kita bisa buat video lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.